Sang penguasa ilusi, dengan esensi jiwanya yang dipenuhi keputusasaan dan kegilaan, bagaikan jurang tak terlihat, mulutnya yang menganga seketika menelan kesadaran Xiaoyan. Badai energi di sekitarnya, kehampaan kegelapan, bahkan kobaran api pemusnahan di dalam dirinya lenyap, digantikan oleh keadaan tanpa bobot dan jatuh tanpa akhir. Xiaoyan merasa seperti batu yang dilemparkan ke jurang tak berdasar, tenggelam semakin cepat. Di sekelilingnya terdapat kegelapan yang tebal, dingin, dan menyesakkan. Tidak ada angin, namun kekuatan tak terlihat merobek anggota tubuhnya, tulangnya, dan organ dalamnya, menariknya seolah-olah diperas keluar dari tenggorokannya, disertai dengan pusing dan mual yang hebat. Kekuatan dan alamnya saat ini, di dunia mimpi ini, memberinya 5 indera manusia biasa. Dunia berputar, dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, bahkan jiwanya merasakan sakit yang menyiksa karena terkoyak dalam jatuh tanpa akhir ini. Di tengah kekacauan ekstrim jurang mimpi ilusi, kesadaran Xiaoyan berjuang untuk menyatu menjadi secercah kejernihan. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah langkah mematikan terakhir dari penguasa ilusi, mimpi pamungkas yang dimaksudkan untuk selamanya mengusir kesadarannya. Ini adalah pertaruhan putus asa terakhir penguasa ilusi, mimpi yang berisi kekuatan aturan pamungkasnya. Tapi sekarang adalah kesempatannya, menggunakan mimpi ini sebagai panduan, dan meminjam suara hati kaisar untuk menembus alam tanpa harapan. Xiaoyan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hanya terobosan yang dapat memecahkan kebuntuan. Dia mencoba mengaktifkan Douqi-nya dan memanggil api peringatan, tetapi di jurang mimpi yang murni dibangun dari esensi jiwa ini, kekuatan tubuh fisiknya tampak terisolasi. Semua kekuatan lain terasa samar-samar, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Satu-satunya hal yang tidak terbatas, bahkan sangat jelas di jurang jiwa ini, adalah raungan yang berasal dari sumber kehidupan itu sendiri. Dek, dek, dek. Suara inti bumi, detak jantung seperti guntur dari langit dan bumi. Suara itu menembus batas antara ilusi dan kenyataan, menembus jiwa penguasa mimpi. Segel itu bergema kuat jauh di dalam jiwa Xiaoyan. Setiap detak membawa gelombang kekuatan seperti giok gelap, yang tampaknya berasal dari jantung dunia, membasuh anggota tubuhnya, tulangnya, dan esensi jiwanya. 61, 62, 63. Suara ini bukan hanya bukti peningkatan kekuatannya, tetapi juga satu-satunya mercusuar yang membimbing kesadaran dan arahnya. Sebuah mimpi tanpa celah, hanya keputusasaan sejati yang dapat merobek sangkar mimpi ini. Hati Xiaoyan sudah teguh, dia akan menerobos batu pijakan ini apapun yang terjadi. Dia akan menginjaknya, dan dia akan menginjaknya dengan ganas. Jika dia benar-benar bisa menerobos dengan ini, maka pedang hati pembunuh jiwa Xiaoyan akan menjadi sekuat dan tak terhindarkan seperti api pemusnahan. Ketika dia menerobos ke tingkat kelima alam inti bumi, kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Di antara mereka yang berada di alam yang sama, akan ada lawan. Dalam kejatuhan tanpa akhir ini dan rasa sakit jiwanya yang terkoyak, dia akan memusatkan pikirannya untuk menerobos ke alam jiwa legendaris itu, yang kesulitannya sebanding dengan naik ke surga. Setiap rasa transformasi yang dibawa oleh suara inti bumi diperkuat 100 kali lipat oleh kekuatan robek jurang. Asal jiwanya bergetar hebat, seolah-olah akan hancur sepenuhnya oleh kekuatan ini kapan saja. Sebenarnya, itu hanya perasaan, mimpi itu tidak akan menghancurkannya, juga tidak akan menyebabkannya putus asa. Mimpi itu akan terus mengikis tekadnya, dan tidak akan lama sebelum dia terjebak selamanya. Mimpi ilusi itu kuat, tetapi bagaimana mungkin mimpi belaka menjebakku? Hati Kaisar, datang lagi. Timur 65, 66. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, Xiaoyan merasakan suara seperti drum yang berasal dari dalam tubuhnya. Ini langsung membersihkan pikirannya. Suara dari inti bumi semakin padat dan keras, setiap dentuman seolah menyalakan bintang jauh di dalam jiwa Xiaoyan. Sensasi robekan jurang tetap ada, tetapi kualitas aneh dan seperti kaca muncul dalam kesadaran Xiaoyan di tengah rasa sakit.
Dia tampak berdiri di dimensi yang lebih tinggi, dengan tenang mengamati kesadarannya sendiri yang berjuang di jurang. Dia mengamati benang-benang jiwa biru yang membentuk jurang ini, rasa sakit tetap ada, tetapi tidak lagi sepenuhnya mendominasi emosinya. Suara inti bumi terus memungkinkan Xiaoyan untuk mempertahankan transformasi kekuatannya dan semua aturan. Dia juga bisa merasakan kemajuan kekuatan jiwanya dengan setiap transmisi suara inti bumi, mencapai tingkat 81 suara inti bumi. Xiaoyan merasa bahwa semuanya hanya selangkah lagi, tetapi perasaan jatuh semakin kuat. Itu adalah tarikan kemauan, tanpa suara inti bumi. Bahkan Xiaoyan akan kesulitan menstabilkan pikirannya. Dentuman, dentuman, dentuman suara inti bumi mempertahankan ritmenya, terus berdenyut, seolah-olah dia telah mencapai tepi, hanya selangkah lagi, tetapi satu langkah itu begitu dekat. Langkah ini sangat sulit, namun terasa seperti keabadian. 90 telah tercapai, tetapi masih belum cukup. Daging, tulang, jiwa, dan bahkan kekuatan aturan yang tersembunyi jauh di dalam asal-usul sedang mengalami penempaan dan sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 91, 97, 98, 99. Raungan itu tiba-tiba berhenti. Tepat ketika suara ke-100 dari inti bumi hendak muncul, sebuah kehendak yang luas, tak terbatas, dingin, dan kuno, seperti miliaran gunung tak terlihat, menghantam. Itu tidak berasal dari penguasa ilusi, tetapi dari dunia ini, dari kehendak dunianya. Kehendak ini agung dan mengagumkan, membawa kekuatan aturan yang tak terbantahkan. Itu mencekik tenggorokan Xiaoyan, menyebabkannya merasakan guncangan yang luar biasa. Kekuatan yang telah ia padatkan hingga puncaknya tampaknya telah menghantam penghalang yang tak dapat dihancurkan, tak terlihat, dan tak berwujud. Detak jantungnya yang ke-100, yang sudah berdenyut hingga batasnya di dadanya, ditekan secara paksa oleh kekuatan yang mengguncang dunia. Xiaoyan seketika mengerti bahwa dia bukanlah makhluk dari gunung dan laut. Menembus kekuatan gunung dan laut secara alami membutuhkan penggunaan kekuatan dunianya. Suara-suara dari inti bumi, yang telah terdengar sebelumnya, tidak dihentikan oleh kehendak dunia, tetapi sekarang, pada saat yang krusial ini, suara-suara itu muncul di menit terakhir. Intervensi mendadak ini membuat Xiaoyan sangat tidak senang, dan kekuatan yang ditekan secara paksa di dalam dirinya meraung. 99 suara dari inti bumi, dengan kekuatan tertinggi yang terkumpul mendidih, tidak mampu menembus penghalang dunia. Dia mengerti bahwa sama sekali tidak mungkin untuk menghadapi kehendak gunung dan laut dengan kekuatannya sendiri. Hambatan mendadak yang dialaminya pasti memiliki alasan lain, kurangnya hambatan sebelumnya, bahkan bantuan, hanyalah permohonan untuk sebuah janji. Wu Xiaoyan menggunakan kekuatan gunung dan laut untuk menembus ke tingkat kelima hati kaisar. Dia menggunakan kekuatan gunung dan laut untuk menembus, bersedia menggunakan kota barat ilahi untuk melindungi guru hati yang dia cari untuk gunung dan laut. Kehendak dunia harus memprioritaskan kebaikan yang lebih besar dan mempertimbangkan masa depan. Ilusi mengerikan ini telah mendatangkan malapetaka, menghancurkan fondasi dunia Konfusianisme, melahap penduduknya, dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran energi primordial dan stagnasi semua makhluk hidup. Masih Yunlah yang, melalui terobosan saya, dapat menggunakan kekuatan saya untuk membunuh musuh besar ini dan mengamankan masa depan yang damai bagi dunia Anda. Dan saya akan memperoleh janji dari satu makhluk ilahi dan harapan dari guru hati. Mereka yang sekarang menghalangi saya dengan sengaja menghancurkan takdir mereka sendiri dan nasib dunia.